Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang, jumpa kali ini mata kuliah perpajakan 1 pertemuan 10, yaitu pajak penghasilan pasal 22. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan 10 ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan objek, tarif, dan penghitungan PPh pasal 22. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut dan objek PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 ini termasuk jenis pajak yang beragam tarifnya, sehingga kita harus lebih dahulu dapat dengan tepat menentukan jenis transaksi yang terjadi. Objek PPh pasal 22 adalah penghasilan yang dikenakan atas A. Transaksi impor, B. Penjualan industri tertentu, C. Transaksi impor BBM, gas dan pelumas, D. Transaksi penjualan oleh pedagang pengumpul, E. Pembelian barang oleh BUMN atau BUMD, atau F. Transaksi penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan. Sesuai dengan objeknya yang bermacam-macam, maka pemungut PPh pasal 22 antara lain 1. Bendaharawan pemerintah dan KPA atau kuasa pengguna anggaran, 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas transaksi impor, 3. Badan usaha yang bergerak pada industri-industri tertentu seperti kertas, semen, baja, farmasi, dan otomotif. 4. Produsen dan importir BBM, bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 5. Industri dan eksportir hasil perhutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. 6. WP badan atas penjualan barang yang sangat mewah. PPh pasal 22 terutang saat terjadinya transaksi atau pada saat membayar bea masuk impor. Pajak yang dipotong, dipungut, wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Pelaporannya, pemotong, pemungut wajib melaporkan paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Jika terjadi keterlambatan, dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000. Wajib pajak PPh pasal 22 yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi kenaikan tarif sebesar 100% dari tarif normal. Pajak yang dipungut harus disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan, dan pajak yang dibayarkan kepada penjual dapat dijadikan sebagai kredit pajak kecuali yang bersifat final. Tarif PPh pasal 22 diantaranya sebagai berikut. 1. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 10/2017 atas transaksi impor adalah sebagai berikut. A. 10% untuk barang tertentu sesuai daftar terlampir atau lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan. B. 7,5% untuk barang tertentu lainnya sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan. C. 2,5% untuk selain barang dengan menggunakan angka pengenal impor. D. 7,5% untuk selain barang tanpa menggunakan angka pengenal impor dan untuk barang yang tidak dikuasai oleh siapapun. Kedua, 1,5% atas transaksi ekspor dan penjualan komoditas barang hasil tambang batubara, mineral logam, dan bukan logam atas transaksi pembelian barang oleh pemerintah. Ketiga, atas transaksi penjualan BBM, gas, dan pelumas. A. Harga jual BBM kepada agen atau penyalur tarif 0,25%, dan B.
0,3% untuk penjualan kepada selain agen atau penyalur. 4. Atas penjualan hasil industri kepada distributornya. A. 0,1% untuk penjualan industri kertas. B. 0,25% untuk penjualan industri semen. C. 0,3% untuk penjualan industri baja dan industri obat-obatan atau farmasi. D. 0,45% untuk penjualan industri otomotif dan emas batangan. Kelima, 0,25% atas pembelian barang dari pedagang pengumpul, hasil pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan oleh industri terkait. 6. 5% atas penjualan barang yang sangat mewah, misalnya A. Kapal pesiar, B. Pesawat terbang, C. Rumah mewah, D. Apartemen mewah, E. Mobil sedan Jeep mewah, dan F. Motor roda 2 dan 3 yang sangat mewah. Ada beberapa yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22. Jika wajib pajak dapat memenuhi kondisi pengecualian antara lain: 1. Wajib pajak memiliki SKB atau surat keterangan bebas PPh pasal 22, otomatis atas transaksi yang terjadi PPh pasal 22 pajaknya dibebaskan. 2. Barang yang diimpor adalah barang yang tidak terutang PPh atau dibebaskan dari PPN dan biaya masuk. 3. Barang yang diimpor tujuannya untuk diekspor kembali. 4. Pembelian barang oleh pemerintah yang tidak lebih dari 2 juta rupiah. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 22. PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Contoh 1. PT Bangun Desa adalah wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak dalam bidang perdagangan material bangunan. Pada bulan Februari 2018, membeli semen dari PT Semen Asli senilai 200 juta rupiah sebelum PPN untuk dijual kembali. Maka, harga semen senilai 200 juta rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 0,25% dikali 200 juta rupiah sama dengan 500 ribu rupiah. PPN sama dengan 10% dikali 200 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi, jumlah dibayar ke PT Semen Asli sama dengan 220.500.000 rupiah. Atas keterangan transaksi di atas, kewajiban PT Semen Asli adalah 1. Menyerahkan semen senilai 200 juta rupiah. 2. Menyerahkan bukti potong PPh pasal 22 senilai 500.000 rupiah. 3. Menyerahkan faktur pajak dengan PPN senilai 20 juta rupiah. Contoh 2. PT Energi Super merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan bidang usaha sebagai penyalur BBM, gas, dan pelumas. Pada bulan Maret 2018, membeli premium sebanyak 5.000 liter sebesar dengan harga Rp7.950 per liter sebelum PPN. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap transaksi di atas. Maka, pembelian premium 5.000 liter dikali A. Rp7.950 sama dengan Rp39.750.000. PPN sama dengan 10% dikali Rp39.750.000 sama dengan Rp3.975.000. PPh pasal 22 sama dengan Rp39.750.000 dikali 0,25% sama dengan Rp99.375. Jadi, jumlah dibayar oleh PT Energi sama dengan Rp43.824.375. Untuk PPh pasal 22 di atas bersifat final, sehingga tidak dapat menjadi kredit pajak saat penghitungan PPh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh 3. PT Amanah merupakan pengusaha kena pajak rekanan pemerintah yang menjual alat-alat tulis pada BUMN pada bulan Januari 2019 senilai 20 juta rupiah. PT Amanah membuka faktur pajak pada tanggal 15 Januari 2019. Pertanyaannya, hitunglah berapa PPh pasal 22 yang terutang atas transaksi di atas. Maka, harga jual alat-alat tulis senilai 20 juta rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 20 juta rupiah sama dengan Rp300.000. PPN 10% dikali 20 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Jadi jumlah dibayar ke PT Amanah sama dengan Rp19.700.000. Atas transaksi di atas, PT Amanah akan menerima A.
uang cash senilai Rp19.700.000. B. Bukti potong PPh pasal 22 senilai Rp300.000. C. SSP PPN ke pemungut senilai Rp2 juta. Kewajiban PT Amanah A. Melaporkan PPN sebagai PPN keluaran ke pemungut masa Januari 2019, paling lambat akhir Februari 2019, senilai Rp2 juta. B. Melaporkan bukti potong PPh pasal 22 sebagai kredit pajak untuk SPT tahunan 2018 senilai Rp300.000. Cukup sekian perjumpaan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.